saya Sofatul Fuada, dosen pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi, Situbondo, Jawa Timur. Salah satu dari beberapa mata kuliah yang saya ampu dalam prodi PBA ini adalah I'dad Mawad Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah, yakni penyusunan bahan ajar bahasa Arab. Mata kuliah ini ditempuh dalam semester 4 dengan bobot 2 SKS dan merupakan lanjutan dari mata kuliah Tahlil Mawad Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah pada semester sebelumnya dengan arti analisis materi ajar bahasa Arab. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menjelaskan tentang konsep bahan ajar serta penyusunan bahan ajar. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, mengimplementasikan, kemudian membuat rancangan serta menyusun bahan ajar bahasa Arab sederhana dengan penuh tanggung jawab secara individu sesuai bidang keahliannya, yakni pendidikan bahasa Arab. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini yang pertama adalah konsep mengenai bahan ajar, meliputi fungsi bahan ajar, urgensi bahan ajar dalam pembelajaran bahasa Arab. Kedua adalah penyusunan atau pengembangan bahan ajar, al-farq baina i'dad wa tatwir fi ta'limil lughah al-arabiyyah. Kemudian yang ketiga adalah asas-asas dalam penyusunan bahasa Arab, meliputi asas bahasa dan pendidikan, asas psikologi, serta asas sosial budaya dalam penyusunan bahan ajar bahasa Arab. Selanjutnya yang keempat adalah langkah-langkah dalam penyusunan bahan ajar serta model-model penyusunan bahan ajar bahasa Arab yang sudah banyak berkembang. Selanjutnya adalah urutan materi yang berkaitan dengan anasirul lughah, kemudian maharat al-lughah, yakni istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Selanjutnya, apa saja KI, KD, dan indikator yang mengarah pada anasirul lughah dan maharat al-lughah. Tentunya bahan kajian yang terakhir adalah tentang tatbik penyusunan bahan ajar bahasa Arab. Nah, adapun strategi pembelajaran yang digunakan kami di dalam kelas, khususnya materi i'dad mawad ta'lim ini adalah model student centered learning, di mana memang benar-benar berpusat pada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu diharapkan aktif, kreatif, dan inovatif dalam menjalankan atau mengikuti mata kuliah ini. Kenapa? Karena mata kuliah ini memang lebih banyak tatbik setelah UTS. Nah, dalam kegiatan pembelajaran sehari-harinya kami memperbanyak diskusi, tanya jawab, dan sharing mengenai penyusunan bahan ajar atau pengembangan bahan ajar bahasa Arab. Kemudian dalam beberapa minggu terakhir, karena fokusnya adalah tatbik, bagaimana merancang dan menyusun bahan ajar sehingga menghasilkan bahan ajar bahasa Arab yang baik, bahan ajar sederhana yang baik dengan penuh tanggung jawab secara individu. Maka memang ketika di kelas kami memperbanyak diskusi dari masalah-masalah yang mereka temukan dalam proses penyusunan bahan ajar. Adapun asesmen yang dilakukan adalah sesuai dengan kontrak belajar yang disepakati di awal, adalah mahasiswa setidaknya 75% kehadiran itu sudah harus terpenuhi. Namun dalam jumlah prosentase keseluruhan terhitung kehadiran 10%, keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran adalah 10%, tugas baik tugas individu, kelompok itu terhitung 20%, kemudian UTS 30% dan UAS 30%. Tentunya hasil dari bahan ajar yang mereka buat dan mereka rancang itu akan sangat menunjang nilai UAS mereka.
Adapun bagaimana kegiatan pembelajaran yang kami lakukan di kelas dalam mata kuliah ini, mari kita simak bersama video pembelajaran cuplikannya sebagaimana berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naharukunna sa'id? Sa'idun mubarak. Kaifa halukunna al-yawm? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah wa ant. Alhamdulillah ana fi sihhah wa afiyah. Syukran. Ista'adtunna lid-dirasah? Ista'adna. Man la tahdur fi hadzal yawm? Hasanah Inayah. Hasanah Inayah limadha? Barid. Allah yashfiha. Amin. Nahnu al-an fi qismi lughatil Qur'an. Fi qismi lughati ahlil jannah. Ma hiya? Al-lughah al-arabiyyah. Al-lughah al-arabiyyah hiya lughah Al-Qur'an. wa lughah Ahli jannah. wa lughatu ahli hadzal fasl insyaallah. Amin. Qabla an nabda dirasatana fatafaddali ila Soraya liftitahid dars. Hayya bina naftati dirasatana fi hadzal yawm bi qiraati al-basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madatuna al-yawm hiya i'dad mawad ta'limul lughah al-arabiyyah. Wa qabla an nashrah hadhihi al-mawad sa'as'alukunna awalan amma yata'allaq bi mawdu'ina al-madi. Man tatadhakkar mawdu'ina al-madi? Ana Tafadhali Lulu. saujib walakin bil lughatil Indonesia. Labas. Saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali materi mengenai minggu kemarin, yaitu mawad ta'alimiyah. Jadi mawad ta'alimiyah atau yang disebut dengan bahan ajar merupakan salah satu komponen atau unsur yang sangat penting dalam kurikulum pembelajaran selain dari kegiatan pembelajaran, metode dan media pembelajaran. Ahsanti. Wa hunaka anwa fi mawad at-ta'limiyah. Man satujib? Saujib bentuk bahan ajar terdiri dari bahan ajar cetak, bahan ajar audio, bahan ajar audiovisual, dan bahan ajar multimedia. Bahan ajar multimedia. Jadi kalau misalkan video pembelajaran itu termasuk dalam media atau bahan ajar apa? Audiovisual. Kenapa? Audiovisual. Audio itu Mendengar. visual Melihat. berarti video pembelajaran termasuk bahan ajar Audiovisual. visual. Mumtazah. Wa nakhtu ila madatuna aw mawdu'una al-yawm yakni al-farq baina i'dad wa tatwir. Al-farq baina i'dad wa tatwir. Natakallam bil lughatil Indonesia aw al-Arabiyyah? Indonesia? Qalilan fa qalilan bil lughah al-Arabiyyah? Naam. Naam. Hari ini kita akan membahas tentang i'dad dan tatwir. Sebagaimana tugas yang telah saya berikan minggu lalu, kalian bertugas mempelajari apa itu i'dad dan tatwir. Qabla an nashrah, siapa yang mau menjelaskan perbedaan i'dad dan tatwir? Silahkan. Ana. I'dad berarti penyusunan, sedangkan tatwir berarti pengembangan. I'dad artinya penyusunan, tatwir pengembangan. Jadi kita mempelajari dua perbedaan ini dalam penyusunan atau pengembangan bahan ajar. Jadi i'dad. Nah, persamaannya adalah i'dad dan tatwir itu sama-sama mengembangkan bahan ajar, hanya bedanya i'dad itu kebanyakan dilakukan apabila seorang guru atau seorang peneliti menempati atau mengajar di suatu lembaga, di sana tidak ada bahan ajarnya.
Nah, dia merangkai benar-benar dari awal namun tetap sesuai dengan tujuan dan analisis kebutuhan dari tempat atau sekolah tersebut. Sedangkan tatwir itu pengembangan. Misal di satu sekolah ada bukunya tapi masih kurang beberapa maharohnya. Kalau dalam bahasa Arab kan ada berapa maharoh? 4. Apa saja? Nah, di sana mungkin ada kitabnya tapi tidak ada istima'nya, atau mufradatnya kurang lengkap, atau ada beberapa perbaikan. Nah, itu namanya tatwir. Kalau kurang diperbaiki, kalau lebih dibuang, dan kalau salah diperbaiki juga, kalau kurang ditambahi. Nah, itu tatwir. Paham perbedaan i'dad dan tatwir? Paham. Nah, ini sama-sama kalau dalam penelitian sama-sama menggunakan R&D, Research and Development. Nah, kemarin kita sudah bagi kelompok kan ya? Al-majmu'ah hunaka arba'u majmu'at. Sekarang kalian kumpul dengan kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusi dari analisis perbedaan antara i'dad dan tatwir. Silahkan. Alhamdulillah, wal'an sanunaqish al-farq baina i'dad wa tatwir walakin mubasyarah ilal amthilah. Kalian bawa bukunya yang kemarin? Bawa. Mana angkat bukunya? Iya, bawa ya. Al-majmu'ah al-ula, al-majmu'ah al-thaniyah, al-majmu'ah al-majmu'ah ar-rabi'ah. Qabla an nabda al-munaqashah, tafaddali Dewi, kaifa password? Lughatuna al-Arabiyyah sahla bil-hammasa Tayyib, man sanashrah? Ayu majmu'ah sanashrah? Aida min majmu'ah ats-tsaniyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil analisis dan diskusi kami tentang buku yang berjudul Hayya Natakallam bil Arabiyyah. Di sini kita telah menganalisis bahwasanya penyusun dari buku ini itu menyusun buku dari hasil analisis beliau di sebuah asrama bahasa. Dan buku ini termasuk dari hasil observasi di mana di asrama tersebut belum ada yang namanya bahan ajar, dan di asrama tersebut memiliki tujuan, yakni tujuannya adalah memajukan atau ya meningkatkan kualitas berbicara berbahasa Arab. Tetapi di sana belum ada namanya buku bahan ajar. Jadi penyusun membuat buku bahan ajar ini sebagai pedoman. Karena kenapa? Di dalam buku bahan ajar ini sudah terdapat banyak sekali yang membantu seperti kegiatan-kegiatan. Yang pertama itu di bab pertama ada at-ta'aruf, yaitu perkenalan. Jadi sangat memudahkan bagi para santri atau pada pelajar yang di asrama bahasa. Dan buku ini termasuk dalam kategori bahan ajar, yaitu i'dad, penyusunan. Dikarenakan kenapa? Penyusun ini membuat buku di sebuah hasil dari observasi di mana sebuah asrama tersebut belum ada bahan ajar sama sekali. Terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mumtazah. Safiqna yadaikun. Nah, jadi yang dijelaskan Aida, setuju? Kalian? Setuju. Jadi, buku yang Hayya Natakallam bil Arabiyyah ini adalah yang dijelaskan oleh Aida adalah i'dad. Kenapa? Karena di asrama tersebut memang tidak ada bahan ajar bahasa Arab khusus mengarah pada maharoh kalam. Sementara tujuan pembelajaran mereka di asrama bahasa adalah komunikasi sehari-hari dengan bahasa Arab. Kira-kira dengan menyusun buku ini, menghadirkan buku ini sangat bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Sesuai tidak dengan analisis kebutuhan yang ada di sana? Sesuai. Maka dari itu ini adalah contoh konkret dari i'dad mawad ta'limul lughah arabiyyah khassatan fi maharah kalam. Tayyib. Nakhtu ila al-amsilah min tatwir, pengembangan bahan ajar. Ayo majmu'ah sanashrah.
Majmu'atul ula. Baik, nanti. Baik, nahnu min majmu'atil ula sanashra 'alaikunna 'anit tatwil. Sebagaimana yang kita pelajari bersama, tatwil merupakan pengembangan. Misal, kami membawa satu contoh kitab yang bernama Durusul Arabiyah, Durusul Lughah Al-Arabiyah. Nah, kitab ini merupakan sudah kitab yang siap diajarkan kepada siswi. Namun, di dalamnya terdapat beberapa kekurangan setelah dilakukan analisa. Misal contohnya, di dalamnya tidak berwarna, hanya hitam putih. Oleh karena itu, butuhlah dilakukan tatwil atau pengembangan. Sehingga kami juga bawa contoh kitab yang sudah dilakukan pengembangan. Di sini sudah ada warnanya. Nah, dengan tatwil ini tujuannya adalah untuk mempermudah para siswi yang belajar, khususnya misal tingkat madrasah ibtidaiyah mulai kelas 1 sampai kelas 6, mereka butuh wawasan yang berwarna, banyak gambar ataupun yang lainnya, sehingga dalam pembelajarannya lebih mudah, kemudian lebih cepat ditangkap oleh siswi apa materi yang sudah disampaikan oleh gurunya. Dari penjelasan ini bisa kita pahami bersama? Bisa. Mungkin itu saja pengertian atau definisi tatwir. Syukron ala husni ihtimamikunna jami'an. Baik, Safikna. Nah, jadi ini adalah contoh tatwir. Ini kitab yang dibawa untuk MI ya? Ya, untuk MI, kira-kira untuk anak MI, pembelajaran bahasa Arab itu lebih menarik yang berwarna atau tidak? Berwarna. Nah, lebih menarik yang ada gambarnya atau tidak? Untuk mufradat. Kenapa? Karena lebih ditangkap oleh psikisnya anak kecil. ya, karena anak MI itu kan masih suka bermain. Jadi belajarnya sambil bermain. Dan belajar sambil bermain itu memang lebih cepat ditangkap oleh otak. Nah, itu tatwir. Kitabnya sudah ada tapi butuh pengembangan-pengembangan. Nah, di sini sepertinya tidak ada maharoh istima. Setelah dikembangkan ada maharoh istima. Nah, kalian paham? Fahimtunna? Fahimna. Unzurna ila syashah. Hadihi hiya al-farq. Hadha huwa al-farq baina i'dad wa tatwir. Jadi, disesuaikan dulu dengan kebutuhan di sekolah tersebut itu apa. Kemudian tujuan pembelajarannya itu apa. Contohnya lagi, misalkan mau menghadirkan bahan ajar atau buku untuk tempat kursus para jamaah haji. Berarti isinya mencakup hiwar-hiwar yang kira-kira sering digunakan di mana? Di Mekah, Madinah. Di Mekah dan Madinah. Oke. Nahtu ila al-madah mabadi i'dad mawad at-ta'limiyah. Mabadi i'dad mawad at-ta'limiyah apa artinya? Prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar. Nah, prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar. Sebagaimana tujuan dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa tahu membedakan antara i'dad dan tatwir, kemudian bisa menguraikan prinsip-prinsip yang harus ditempuh dalam menyusun bahan ajar. Jadi menyusun bahan ajar ini tidak sembarangan, ada prinsipnya yang harus diikuti. Nah, ada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip relevansi atau keterkaitan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan karena materi ini sudah saya share kemarin. Tugas kalian adalah mempelajari. Ana. Tafadhali Nisa. Prinsip relevansi atau keterkaitan ialah suatu materi yang disusun berkaitan dengan kesesuaian antara materi dengan tujuan dan SKKD yang diharapkan. Iya, betul. Jadi relevansi itu keterkaitan. Jadi menyusun materi itu harus berkaitan antara materi dengan tujuan pembelajaran di tempat tersebut dan juga berkaitan dengan SKKD indikator yang diharapkan dari pembelajaran. Fahimtun? Nah, itu relevansi berkaitan antara materi dan tujuan SK dan KD juga. Selanjutnya adalah prinsip konsistensi atau keajekan. Keajekan ini, ajek itu apa artinya ajek? Tetap. Nah, konsisten. Misal
dari awal sudah berkomitmen untuk hanya maharoh kalam, maka dari bab 1 sampai bab selanjutnya berarti maharoh kalam, tapi diawali dengan mungkin anasirul lughah mufradat, aswad, dan tarkib dulu. Contoh lain mungkin ada yang bisa memberikan dari ajek ini, ajek konsistensi. Ana. Fadal. Semisal jikalau dari awal kompetensi dasar yang harus dikuasai murid adalah 4 maharoh, maka bahan ajar yang harus diisi adalah tentang 4 maharoh tersebut. Iya, itu ajek. Berarti dari bab 1 sampai akhir harus 4 maharoh. Jadi kalau sudah berkomitmen dari awal menyusun bahan ajar dengan 4 maharoh, maka dari bab 1 sampai bab terakhir harus 4 maharoh. Itu namanya konsisten. Kalau tidak konsisten di bab 1 misal ada maharoh istima, bab 2 tidak ada maharoh istima, nah itu tidak konsisten. Nah, konsisten ini adalah syarat atau prinsip untuk menjadi bahan ajar yang baik, yang bagus. Selanjutnya adalah prinsip kecukupan materi. Kira-kira kecukupan materi ini apa sih? Sauji. Fadali. Baik, yang dimaksud dengan prinsip kecukupan materi yaitu materinya cukup, artinya tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Yaitu artinya materi yang ada harus sesuai juga dengan waktu yang ada. Misalnya materi untuk 1 semester ya harus cukup 1 semester. Oke, taib. Ahsanti, berarti kecukupan materi itu materinya cukup. Nah, disesuaikan lagi. Kita mau menyusun atau mengembangkan bahan ajar itu untuk 1 semester atau untuk 1 tahun pelajaran. Nah, dikira-kira untuk 1 babnya dipakai atau diajarkan dalam beberapa pertemuan. Nah, itu kalau dikira-kira cukup materinya untuk 1 tahun, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau lebih berarti tidak sempat diajarkan kepada muridnya. Kalau kurang berarti lebih waktunya. Nah, ini juga harus benar-benar dipertimbangkan 3 prinsip ini. Prinsip penyusunan bahan ajar. Berarti ini sangat penting dalam proses penyusunan atau pengembangan bahan ajar fil arabiyah, i'dad mawad ta'limul lughah al-arabiyyah. Fahimtunna? Fahimna. Mungkin ladaikunna soal? Ana. Andi? Sa'as'al walakin bilughatil Indonesia. Labas. Perlukah kita melakukan observasi sebelum menyusun atau mengembangkan bahan ajar? Perlukah melakukan observasi sebelum menyusun bahan ajar? Nah, ini tadi sudah dibahas. Kira-kira ada yang bisa menjawab sebelum saya menjelaskan? Oke, Sri? Perlu, karena dengan adanya observasi kita bisa tahu tujuannya. Apakah akan mengembangkan atau menyusun bahan ajar? Perlu. Jadi observasi itu perlu atau tidak? Perlu. Bukan hanya observasi, bahkan kita bisa juga melakukan wawancara. Wawancara pada siapa saja kira-kira? Muridnya, ya. Muridnya kira-kira bagaimana pembelajaran selama ini di sana. Kemudian ke gurunya perlu tidak? Perlu juga. Apa masalahnya selama ini? Kemudian tidak hanya wawancara, memberikan angket juga kepada guru dan siswa itu lebih afdol. Jadi benar-benar tertata nanti penyusunan bahan ajarnya itu benar-benar tertata karena berdasarkan analisis yang sangat dalam. Jadi wawancara, observasi, kemudian angket, kita tidak bisa menindaklanjuti secara sembarangan. Fahimtunna? Fahimtunna. Nahtu ila al-khulasah li'anna al-waqt intaha. Al-khulasah mungkin minkunna satashrahin al-khulasah an mawdu'ina al-yawm. Ana. Fadhali Naili. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan yang tadi yaitu mawad. Di dalamnya terdapat perbedaan di antara i'dad dan tatwir, di mana makna dari i'dad itu ialah penyusunan, sedangkan tatwir bermakna pengembangan bahan ajar. Jadi tentunya baik dari i'dad maupun tatwir itu tentunya
harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, guru, maupun di sekolah, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Mungkin sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, mumtazah. Dan kesimpulan selanjutnya adalah tentang prinsip. Di sana ada prinsip au mabadi fi i'dadil mawad at-ta'limiyah mansa tasyrah. Nanti melihat. Baiklah, saya akan menyimpulkan prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar, yaitu ada 3. Yang pertama, ada prinsip relevansi atau keterkaitan. Yang kedua, prinsip konsistensi atau keajegan. Yang ketiga, prinsip kecukupan materi. Jadi ada berapa prinsipnya? Ada 3. Ada 3. Nah, itulah materi kita hari ini. Minggu depan, saya harap kalian belajar tentang tema ususu i'dadil mawad at-ta'limiyah. Usus i'dad mawad ta'lim. Apa artinya usus? Ya, usus fil Arabiyah yakhtalif bi usus fil Indonesia. Nah, usus dalam bahasa Arab artinya asas-asas atau dasar-dasar dalam penyusunan bahan ajar. Sekarang belajar prinsip, besok belajar asas atau dasar dalam penyusunan bahan ajar. Lughatuna al-Arabiyah. Al-Arabiyah sahla atau sobah? Sahla artinya mudah. Hal tuhibna al-Arabiyah? Nuhibbul Arabiyah. Hal tuhibna al-lugha al-Arabiyah? Nuhibbul lugha al-Arabiyah. Tayyib, iktafayna bihadha ad-dars. Tafaddali ila indah lil ikhtitam. Hayya nahtati biqa'ana biqira'atil hamdalah wa kafaratul majlis jama'atan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, syukran ala husni ihtimamikum. Afwan. Ilal liqa. Ma'assalamah. Ilal liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.